Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Oke, mungkin aku mau nanya lebih lanjut lagi mengenai hal yang lagi rame di media sosial, mengenai kronologinya atau ancaman-ancaman apa saja. Mungkin boleh pertama-tama kita jelasin dulu kali ya kronologi yang sebenarnya yang dialami oleh Mbak Nisa. Jadi kronologinya itu aku cerita dari awal aja. Kronologinya itu aku kan temenan sama teman-teman aku dari semester 1. Kita temenan kayak berlima orang gitu. Awalnya sih baik-baik aja, tapi setelah masuk ke semester 2 aku kayak ngerasa dimanfaatin gitu tentang tugas kuliah lah apalah sama si dua orang ini, inisialnya Agia dan VFI. Terus mereka tuh selalu nyuruh aku buat ngerjain tugas mereka, tapi kalau aku nolak mereka, aku kayak ngerasa dijauhin berdua sama mereka berdua. Jadi kamu tuh memberhentikan percobaan pembunuhan diri itu ya? Iya, di situ kayak dia langsung Kamu peluk dia, iya, dan kamu taunya dari situ berarti ya? baru dia cerita ke aku. Aku sih waktu itu kalau aku nggak nurutin apa kata yang mereka mau, aku bakal diancam kayak dicabut beasiswaku, terus aku diancam bakal dikeluarin dari kampus karena si AG dan FI ini tuh orang tuanya punya kuasa di kampus aku. Ada orang tuanya tuh, ada salah satu dari mereka tuh ada yang dosen kan. Saya mau mengucapkan terima kasih dan saya turut berduka untuk Mbak Nisa untuk mengalami hal tersebut. Dan sekarang udah ada teman-temannya juga, dan mungkin Mbak Nisa mungkin boleh bercerita ke mereka apa yang terjadi selama ini dan sharing cerita apa yang Mbak Nisa alami. Mungkin rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Dr. Rifki. Di sini saya akan menjelaskan kasus bullying yang dapat mempengaruhi mental health dari seseorang. Di sini saya pertama-tama akan membahas apa itu mental health. Mental health itu adalah keadaan seimbang secara emosional dan psikologis yang memungkinkan seseorang mengelola stres, beradaptasi dengan perubahan, berfungsi baik dengan lingkungan sosial, serta mencapai potensi diri yang optimal. Dan yang kedua itu, kenapa sering terjadi oleh mahasiswa? Masalah kesehatan mental sering dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi karena beberapa faktor yang berkaitan dengan tuntutan dan perubahan yang mereka hadapi selama masa studi. Dan faktor apa sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Yang pertama itu ada faktor keterbatasan dukungan sosial. Yang kedua itu ada faktor isu keuangan, dan yang ketiga ada faktor transisi kehidupan. Dan selanjutnya saya akan membahas hubungan mental health terhadap kasus bullying. Hubungan antara kesehatan mental dan kasus bullying sangat erat, karena bullying dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap kondisi psikologis dan emosional seseorang. Dampak apa aja sih yang dialami oleh seseorang yang mengalami kasus bullying? Yang pertama itu ada dampak depresi, yang kedua itu ada dampak gangguan tidur, dan ketiga itu dampak perilaku bunuh diri. Dan dari survei yang dilakukan oleh UNICEF dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 30% siswa di Indonesia mengaku pernah dibully di sekolahnya atau di kampusnya. Dampak dari bullying ini sangat signifikan terhadap kesehatan mental, dengan korban sering mengalami kecemasan, depresi, bahkan masalah psikologis yang lebih serius. Sekian, terima kasih penjelasan mental health dari saya. Terima kasih.